Kelompok geng motor serang warga di Sawah Besar, Jakarta. Seorang penjual pempek menjadi korban penyerangan saat usai menutup warungnya. Warga Jalan Kartini 8 Sawah Besar, Jakarta Pusat diserang kelompok geng motor secara brutal. Seorang penjual pempek menjadi sasaran penyerangan saat baru saja selesai menutup warungnya. Korban pun tumbang bersimbah darah setelah sabetan senjata tajam jenis celurit mendarat di bagian punggung. Beruntung, korban berhasil dievakuasi salah seorang warga dan dibawa ke rumah sakit. Nah, habis keluar rumah sakit itu 2:30 lah. Saya ke depan tuh ya kan, ada teriak-teriak. Ada apaan nih? Saya keluar, saya ke depan, saya samperin dong, ya kan. Nah, tiba-tiba dia orang nyerang mulu ya kan. Saya juga ada perlawanan, sebentar perlawanan sama saya. Kalau saya nggak ada perlawanan mah udah parah ini luka semuanya. Korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap agar tidak terus membuat warga resah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pedagang di Pasar Bersih Malabar, Tangerang, Banten diserang dengan senjata tajam oleh pedagang lain. Diduga pertengkaran terjadi akibat persaingan dagang. Pasarnya ada orang dibacok nih, nggak denger maling motor. Stop. Dua pedagang sembako di Pasar Bersih Malabar, Tangerang, Banten dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Kota Tangerang untuk mendapatkan perawatan medis. Keduanya terluka setelah diserang dengan senjata tajam oleh pedagang lainnya. Penusukan terjadi pada Selasa pagi saat korban membuka lapak sembako kemudian diserang pelaku. Salah satu pedagang yang mencoba melerai juga turut menjadi korban. Diduga pertengkaran akibat persaingan usaha sejak puluhan tahun lalu. Saya lagi bercanda, ternyata seriusan. Ya saya lihat apa ya, jadi rame-rame gitu. Ada yang satu nolongin, kena tusuk juga. Jadi korban ada 2. Yang satu dibawa ke rumah sakit, maksudnya bersama ke rumah sakit. Kejadian ini penyebabnya kenapa Bang? Penyebabnya emang sih dari 20 tahun sebelumnya juga mereka itu berdua udah cekcok, udah sering keributan. Lokasi penusukan dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan Polsek Jatiuwung, sedangkan pelaku penusukan masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Syukron, iNews melaporkan. Pencurian hasil penjualan emas di Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Uang 30 juta rupiah disimpan oleh korban di bawah jok motor. Dari rekaman kamera CCTV, 2 orang wanita yang baru saja menjual emas berhenti di salah satu toko di Desa Kurung Sumai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tak berapa lama, salah satu pelaku pencurian mendekati motor korban yang diparkir di depan toko. Pelaku kemudian mengambil uang 30 juta rupiah milik korban dari bawah jok motor. Pencurian baru diketahui setelah korban sampai di rumah. Hasil CCTV kan kelihatan pelakunya turun dari motor langsung ke motor korbannya itu. Langsung ke motor korban ya Pak? Langsung ditarik itu sadelnya, dia ambil isinya di dalam. Pak, bagaimana Pak, kalau untuk korbannya sendiri Pak, dia bikin apa sementara disampaikan? Korbannya sementara di dalam toko. Oh, dia mau berbelanja Pak? Ya, sementara belanja, mampir belanja tuh. Korban pencurian kemudian melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Tanra Lili. Bahwa kemungkinan korban sesungguhnya sudah diketahui bahwa telah menyimpan uang di bawah sadel motornya. Nah, karena dengan CCTV yang ada, terlihat memang pelaku langsung meraba sadel motor korban saat itu. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus pencurian ini dengan berbekal rekaman kamera pengawas. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang. Pelaku juga merusak rumah dan mobil kakak korban. Aibda Eko Sugiawan dianiaya sejumlah orang di kawasan Medan Helvetia. Korban dianiaya setelah sebelumnya membantu kakaknya yang berselisih dengan para pelaku terkait dengan penyewaan dump truck.
Korban menjadi sasaran setelah para pelaku melihat korban meminta abangnya untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk menyelamatkan diri. Selain menganiaya Aibda Eko, para pelaku juga merusak rumah dan mobil milik kakak korban sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji menyebut saat peristiwa penganiayaan, korban sedang tidak bertugas dan tidak menggunakan pakaian dinas. Kita sudah mengantongi nama-nama pelakunya dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Untuk kepada pelaku tersebut, kita beri pasal 170 junto 351 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polrestabes Medan saat ini tengah mengejar para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Oknum polisi yang terlibat perampokan sebuah mobil akhirnya resmi diberhentikan dari institusi Polri. Kapolda Lampung mencopot seragam dinas Bribka Irfan Setiawan. Upacara di halaman Mako Polresta Bandar Lampung menghadirkan oknum polisi Bribka Irfan Setiawan yang terlibat perampokan sebuah mobil milik mahasiswa pada 9 Oktober lalu di kawasan Lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung. Pencopotan seragam dinas dilakukan langsung oleh Kapolda Lampung. Bribka Irfan Setiawan sebelumnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian pada Selasa 25 Oktober lalu dengan pemberian sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Pagi ini kita melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat pada anggota yang melakukan tindak pidana dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri karena anggota Polri adalah penegak hukum, menjaga harkam tipes, maka tidak boleh itu dilakukan. Polda Lampung berjanji tidak segan memberikan sanksi kepada oknum polisi yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.